Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Kigo and Feral K. Up semuanya, balik lagi ke podcast kripto terbego Indonesia. And today we have Coin Joss. Let's go. Alright, jadi hari ini kita akan mengenalkan Project X. Ini konsepnya menarik. Dia exchange kripto terbaru di Indonesia, tapi menggabungkan antara centralized exchange dan cara kinerja decentralized exchange, namanya CoinJoss. Dan di sini tujuan mereka adalah untuk user experience atau pengalaman penggunaan yang lebih mudah. Terutama selama ini kan orang banyak kebingungan antara menggunakan broker kustodian atau centralized exchange yang contohnya seperti Binance, seperti Indodex, terus diadaptasikannya ke decentralized ecosystem di mana kalian membutuhkan MetaMask ya guys ya, atau wallet yang terenkripsi 12 kata. Nah, itu kesulitan. Jadi mereka menggabungkan konsep keduanya dan ini menurut gua menarik. Kenapa menarik? Karena di sini mereka ada sistem quick exchange di mana ini semacam swap kalau di Uniswap, cuma bedanya ini centralized tapi sistem swapnya sangat efisien, dan mereka pun juga menerima payment gateway di banyak counter fasilitas tertentu ya, mungkin pusat pembelanjaan ataupun misalnya kalian mau all online shop ya nggak sih Ferel? Seperti iya, in a way kayak gitu sih. Oh, sama mereka ada kartunya sendiri juga ya? Iya. Apa itu? Nah, Kartunya? mereka ini Bukan punya nanti ini walletnya tuh belum launching untuk mobile, aplikasi mobile ya, jadi masih di browser laptop atau PC aja ya. Tapi kedepannya mereka akan punya aplikasi di App Store untuk pengguna iPhone dan juga Google Play untuk penggunaan HP Android. Dan ini Trust Wallet ya? Iya, ini Trust tampilan Wallet ini. UI-nya seperti ini ya guys ya. Dan di sini payment service-nya itu di provide oleh Sibavo, Sendit, BCA, dan Mandiri. Kalau kalian udah pasti sudah tahu BCA dan Mandiri adalah dua dari bank-bank yang paling besar di Indonesia. Sedangkan Sendit itu semacam payment gateway yang cukup terkenal di lokal, dan Sibavo ini semacam database, penyediaan developer database untuk institusi yang mau terjun di cryptocurrency. Alright. Dan di sini kalian bisa langsung klik register juga. Tapi sebelum kita melihat tampilan sementaranya seperti apa, kita lihat dulu timnya. Nah, di sini mereka ada visi misi yang dimana visi misinya intinya supaya aset-aset kripto itu bisa lebih mudah diakses, digunakan buat orang awam ya. Ini gua peringkas aja ya karena ini lumayan ya, cukup panjang paragrafnya. Dan timnya ini didirikan oleh developer asal Bali bernama Risma Yuhana. Nah, dan di sini timnya itu murni adalah local pride ya, kebanggaan anak karya bangsa gitu ya guys ya. Dan juga Indonesia pasti bisa. alright. Dan shout out juga buat Mega Septiandara aka Your Crypto Babe yang juga udah ngenalin kita ke project ini ya guys ya. Dan dia di sini juga sebagai legal konsultan di tim CoinJoss ya guys ya. Let's go. Let's go. Alright. Untuk sosmednya mereka tuh ada Instagram, kalian bisa follow Instagramnya buat tanya-tanya lebih soal project CoinJoss ini. Juga kalian bisa yang pingin bekerja di CoinJoss, membantu project CoinJoss biar lebih besar gitu ya guys ya. Kalian boleh juga langsung follow LinkedIn-nya ya guys ya di sini. Siapa tahu kalian ditawari jadi desain UI-nya kali. Who knows ya guys ya. Iya. Alright, dan di sini juga ada Facebook-nya mungkin buat bapak-bapak ibu di rumah yang angkatan boomer gitu ya. Mungkin lebih familiar dengan Facebook, boleh tanya-tanya lewat Facebook-nya juga sapi guys ya. Alright. Dan ini di Twitter-nya. Nah, Twitter-nya ini itu mereka pas banget nih. 2 hari lalu mereka
launching event airdrop, dimana total reward airdropnya itu ada 500.000 JOS. Dan caranya gampang banget, kalian cukup join airdropnya di Telegram botnya mereka, JOS Airdrop Bot, ini yang udah official ya. Dan nanti kalian komen address wallet kalian di bawah ya guys ya. Nah ini udah beberapa orang join ya, dan di sini addressnya mereka tuh tokennya dalam ekosistem Ethereum ya guys ya. Jadi addressnya ada 0x0x ya gitu loh guys. Nah dan ini untuk crowd sale-nya mereka pun juga sudah mulai membuka private sale. Nah private sale-nya ini sudah mulai dari tanggal 16 Oktober kemarin sampai akhir bulan ini. Nah dan ini masih ongoing ya guys ya. Dan ini supply private sale pertamanya itu 21 juta token. Nanti yang pre-sale keduanya ini ada 15 juta token, dan terakhirnya IO ini dimana yang sudah publish itu 12 juta token gitu ya guys ya. Dan di sini kenapa sih kita tuh harus gunain koin JOS? Sebenarnya fiturnya banyak yang menarik. Di sini ada selain yang swapnya tadi, dia pun juga ada JOS pool, dimana yang gue pahamin di sini adalah penggunanya itu juga bisa jadi penyedia likuiditas atau liquidity provider ya untuk si exchange-nya ini ya. Meskipun centralized tapi menarik ya guys ya konsepnya ya. Jadi centralized exchange tapi brokernya dari usernya gitu ya guys ya. Kebayang nggak sih Feral? Ya kayak gimana ya? Unik sih menurut gua, kayak apa? Jadi mereka mau coba combine one with another sih. What do you think? Ya interesting sih pokoknya. Dan menurut gua juga kalau JOS Pool ini fiturnya bisa berkembang dan viral di masyarakat Indonesia, pasti orang-orang awam yang terutama tidak tech savvy atau yang bahasa kasarnya gaptek gitu ya, mungkin akan bisa merasakan rasanya jadi seorang yield farmer ya kalau di kripto ya. Ya nggak sih Ferel? Kenapa? Gimana? Dia biar bisa orang-orang awam tuh jadinya bisa rasain jadi punya LP sendiri gitu Pak, yang biasanya tidak tech savvy gitu. Iya. Bisa. Dan tentunya easy lah. Nah di sini pastinya token JOS-nya bisa di staking, jadi kalian nggak perlu khawatir tokennya nggak spekulan. Dan mereka menjamin withdrawalnya itu zero fee ya. Dan ini ada tanda bintang, mungkin ada prasyarat tertentu kali untuk bisa mencapai 0% withdrawal fee ya gitu. Dan mereka punya akses prioritas ke fitur dan pool release, dimana pool release-nya ini adalah penyedia likuiditas tadi. Jadi penggunanya bisa menyediakan likuiditas buat exchange-nya itu sendiri. Menarik sih, meskipun centralized ya guys ya. Iya, berarti lebih tepatnya mereka aim-nya itu pengen decentralized, tapi ada figur yang bisa diandalkan gitu. What do you think? Kayaknya menurut gue kayak gitu sih. Menurut gue mungkin murni mengkombinasikan broker kastodian, centralized exchange sama decentralized exchange yang semacam Uniswap, karena kan jembatan antara broker kastodian ke decentralized exchange itu sangatlah jauh ya pemahamannya. Untuk orang awam belajar terkadang ada beberapa yang masih butuh waktu ya guys ya. Gitu loh guys. Nah ini dia bilang pun kalian jadi penyedia likuiditasnya itu dapat 0,2% rewardnya ya, jadi cukup menarik juga. Dan ini adalah fitur-fitur yang mereka akan tawarkan untuk update ke depannya. Nah dan mereka bilang mereka akan membuat sistem ekosistem sendiri ya guys ya. Jadi pertama adalah donasi charity, yang kedua adalah payment method, jadi mungkin mereka akan ada kartu debitnya semacam Dana juga ya guys ya. Jadi jadi ini menarik ya. Mungkin buat ibu-ibu yang suka jual beli online shop gitu ya, yang beli peralatan ciamik gitu ya, ini mungkin bisa berguna buat Anda ya guys ya. Bisa dong. Alright. Dan di sini juga ada loyalty program, di mana loyalty program ini misalnya kalau kalian punya restoran atau kalian punya
toko-toko kecil yang mau sistem paymentnya bekerja sama dengan CoinJoss itu bisa dilaksanakan gitu ya. Ibarat kalau selama ini restoran kecil pakai GoPay, nah mungkin ini kedepannya restoran kecil juga bisa pakai CoinJoss ya, dimana langsung bayarnya peer to peer ya, pakai kripto gitu ya guys ya. Mhm. Negok sih. Dan di sini juga ada P2P payment. Jadi di mana kalian juga bisa jual beli token kripto kalian itu lewat P2P lending ya. Ini menarik sih. Ya, Dan juga ada bisa. launchpad-nya juga, Pak. Nah, jadi project yang Us, Launchpad, let's go, nice, 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 nice. ini project Gila. yang paling disukai banyak orang-orang coin hunter atau airdrop hunter ya. Kenapa? Jadi kalian tinggal mendepositokan sejumlah kripto, kalian bisa mendapatkan token token project yang akan baru dirilis di exchange-nya CoinJoss ini guys. Gitu. Mhm. Dan ini ada juga fitur yang mereka akan mau tawarkan juga namanya voucher platform. Jadi di mana kalau kalian beli pakai payment gateway-nya si CoinJoss, kalian itu bisa belanja sesuka hati kalian, dapat voucher diskon mungkin. Wah, Iya, iya, bisa, ya Apa atau buy two get one free gitu, buy one get one free gitu. iya, atau mungkin kalau para ibu-ibu yang suka belanja di Metro atau Sogo gitu kan ya, mungkin dapat Iya, bisa jadi. diskon dari MAP kan lumayan ya. Jadi Hmm. hemat anggaran belanja bulanan gitu ya. Atau enggak beli 1 Bitcoin dapat 1 Bitcoin gratis gitu. Nah, itu sangat far-fetched sekali, Pak. Rasanya tidak mungkin. Tapi intinya dapat voucher diskon aja buat beli tas Hermes kan udah bagus ya, Pak ya. Iya. Alright. Nah, di sini ada juga synthetic JOS IDR collateralized deposition, di mana di sini kalian bisa mengunci aset-aset kripto kalian sebagai penjaminan untuk mendapatkan stablecoin dari platform CoinJoss ini yang nanti akan di launching juga, namanya JIDR atau JOS Indonesia Rupiah ya guys ya. Dan ini masih berbasis ERC20 di ekosistem Ethereum juga ya guys ya. Tapi intinya mungkin kalau kalian yang suka investasi bermental reksadana gitu ya guys ya, yang nggak mau ribet-ribet, pokoknya yang penting gue invest duitnya jalan sendiri, mungkin sistem synthetic JOS IDR ini yang kolateralnya tuh bakal cocok untuk kalian ya guys ya gitu. Iya. Guys. Dan platform yang ditunggu para seniman tentunya, mereka juga akan menyediakan platform NFT di aplikasi wallet mereka. Nah, ini nantinya berharap aja sih platformnya bisa bersaing ya guys ya, karena ini menurut gua kalau dengan fitur-fitur yang kita bandingkan tadi itu benar-benar satu paket lengkap ya nggak sih Rel? Ya, kayak apa? Kayak Binance, kayak Crypto.com, kayak OpenSea, kayak Rarible juga. Terus kayak MetaMask juga gitu loh. Damn. Ya, this is banger loh. Nah, Parah. dan pastinya fitur yang udah kita jelasin tadi ya, ini sama aja kan yang di atas ya, Charity ya. Iya, pokoknya gitu dah guys. Nah, gua udah buat akunnya, tapi gua belum KYC atau apa upload KTP atau password gua di sini karena gua masih mencoba ngetes UI-nya dulu ya guys. Nah, UI-nya sekilas mirip seperti pintu wallet di awal-awal. Nah, jadi ini IDR balance-nya, nanti ini ada JOS token-nya, ada Bitcoin, sini ada Ethereum. Ini harus activate dulu ya guys ya, gitu. Dan di sini kripto yang ditawarkan baru Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB dan Cardano. Ya, ini kalau ibarat portofolio orang awam ini sangat cocok sekali ya. Ya. Apalagi dengan adanya Cardano sama BNB gitu. Iya betul. Nah di sini untuk gunain quick trade-nya atau yang swap yang tadi gua tunjukin di depan, yang ini loh guys. Nih fitur yang ini itu kalian harus KYC dulu. Di sini gua belum KYC, jadi gua tinggal klik. Oh malah keluar kan. Iya. Nah, mungkin kelamaan. Nah kalau kalian klik quick trade-nya, nah ini kalian harus KYC dulu guys. Tuh guys, masukin nomor HP dan bank account dan lain sebagainya ya, kayak gitu. Tapi di sini
sorry. Tapi itu kalau seandainya gue notice nih, kalau seandainya kelamaan terus lu langsung log out, itu berarti security-nya top notch banget nggak sih? Don't you think? Parah sih security-nya kalau seandainya kalau apa inactive terus lu langsung di log out. Ya in a way yes sih, jadi supaya apa data charge dari emailnya juga tidak langsung ke trace terus ya guys ya. Ya, Gitu. Alright. Jadi ini aja konten yang mau gue ulas. Thank you udah nonton. Make sure like, comment, dan subscribe. Terus kalau kalian pingin nyoba-nyoba tentang CoinJoss dan penasaran tentang CoinJoss, langsung aja ke salah satu sosmednya. Boleh ke IG-nya, boleh ke Facebooknya, atau boleh ke Twitternya. Nih kita kalian klik Twitternya CoinJoss. Nah ini masih baru banget ya guys ya. Followernya juga masih dikit. Dan ini projectnya juga baru start dari pengembangan Januari 2020 ya guys ya. Jadi masih baru-baru banget gitu ya guys ya. Belum wah banget gitu. Dan kalau kalian ada yang kerja di CoinJoss, boleh langsung dicek linkinnya aja. Kalian tinggal apply ya guys ya. Siapa tahu kalian bisa berkembang bersama CoinJoss juga boleh. Alright, dan jangan lupa pastinya juga follow tetap IG kita dan follow juga Twitter kita @decentraboys. Let's go. Nah, di sini di Twitternya kalian bisa tanya-tanya, di IG-nya pun kalian juga bisa tanya-tanya, nge-DM soal kita, ataupun kalau kalian butuh jasa konsul kripto itu juga boleh DM di Twitter atau di IG kita langsung. Nanti kita akan kasih tahu caranya ya guys ya, gitu. Dan jangan lupa pastinya YouTube kesayangan kalian itu juga di-subscribe, lonceng buttonnya dinyalain ya guys ya. Here guys, guys, subscribe, like, comment. Kita bakal bantu kalian semua. Let's go. Terus kalau ada konten-konten unik juga kasih tahu aja di kita. Boleh komen di video-video YouTube kita, ataupun misalnya di IG, di Twitter kita kalian DM juga sabi, langsung aja komen, bang nih gua ada project ini, boleh dong ulasin. Tuh, langsung nanti gua bahas di tempat. Oke, itu aja dari gua, Decentraboys signing out.